Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvena Adel dengan NIM 2412100612 kelas C mata kuliah Analisis Proses Bisnis Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang analisis perancangan dan pengembangan aplikasi inventaris gudang baju PT PQR berbasis objek. Nah, di sini ada latar belakang di mana PT PKR adalah perusahaan di bidang industri pakaian atau garmen. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu banyaknya kesalahan pencatatan stok barang di gudang. Data sering terduplikasi dan tidak akurat. Dan yang terakhir, proses pengelolaan inventaris masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Namun, ada juga masalah yang menimbulkan kerugian besar sehingga diperlukan solusi berbasis teknologi berupa aplikasi inventaris gudang yang dapat mengelola barang masuk dan keluar, mencegah duplikasi data, dan meningkatkan efisiensi dan akurasi stok. Nah, di sini juga ada tujuannya, yaitu untuk merancang dan mengembangkan aplikasi inventaris gudang berbasis objek, meningkatkan efisiensi pencatatan barang pada PT PQR. Dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem dengan Laravel dan MSQL, serta menguji fungsinya dengan black box testing. Nah, lanjut, di sini ada landasan teori. Nah, yang bagian A, sistem inventaris gudang, di mana sistem dibuat untuk mencatat barang masuk dan keluar, serta memastikan data tersusun dengan benar dan akurat. Nah, yang bagian B, Object Oriented Analysis and Design, atau disingkat dengan OOAD, di mana pendekatan pemodelan sistem berdasarkan objek dunia nyata terdiri dari ada dua, yaitu OOA dan OOD. Nah, di mana di sini OOA atau Object Oriented Analysis, di mana menganalisa kebutuhan sistem dari sudut pandang objek atau kelas. Nah, yang kedua OOD atau Object Oriented Design, di mana ia akan merancang arsitektur sistem dengan mengarahkan pada objek. Nah, bagian C di sini yaitu Unified Modeling Language atau UML, di mana digunakan untuk merancang sistem dengan pendekatan berorientasi objek, terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, di mana use case diagram di sini yaitu untuk menggambarkan interaksi aktor dan sistem. Activity diagram alur proses dalam sistem. Kelas diagram atribut, metode, dan relasi antar kelas. Nah, di sini ada metodologi, yang dimana mempunyai tahapan pengembangan ada 4, yaitu analisis kebutuhan, di mana untuk mengidentifikasi kelas dan fungsionalitas sistem. Terus yang kedua, perancangan sistem, di mana ia akan membuat UML, use case, activity, dan class diagram. Serta ketiga yaitu implementasi sistem. Ia menggunakan Laravel dan MSQL. 4. Pengujian menggunakan metode black box untuk menguji semua fungsionalitas. Nah, di sini ada juga hasil dan pembahasan. Nah, di mana bagian A di sini adalah analisis, yaitu ada 3, yaitu sistem harus bisa mencatat barang masuk atau keluar, sistem mampu membuat laporan gudang, aplikasi harus mempermudah manajemen inventaris. Nah, di sini bagian B yaitu perancangan. Di sini ada 3, yaitu use case diagram, activity diagram, dan class diagram, di mana pada slide yang awal sudah dijelaskan di mana untuk use case diagram di sini yang itu untuk aktor. Nah, di sini aktor di sini yang dimaksud ialah kepala gudang, admin produksi. Terus yang kedua fitur, di mana di sini ada pencatatan barang, manajemen gudang, laporan, dan pengadaan barang. Nah, yang kedua HTTP diagram, di mana di sini ada 4, yaitu pencatatan barang, proses input barang masuk atau keluar. Nah, laporan proses membuat dan mengonfirmasi laporan, pengadaan barang,
proses permintaan barang oleh kepala gudang. 4. Manajemen gudang, pengelolaan aktivitas dalam gudang. Nah, yang ketiga di sini kelas diagram. Nah, kelas di sini adalah ada user, kepala gudang, gudang, barang masuk, barang keluar, laporan, dan request stop. Nah, di sini bagian C, implementasi sistem. Dibuat dengan framework Laravel dan basis data MSQL, tampilan antarmuka mencangkup login atau sign-up, dashboard admin dan kepala gudang, from barang masuk dan keluar, halaman gudang, dan laporan stop. Di sini ada pengujian aplikasi. Dilakukannya pengujian aplikasi terhadap seluruh fitur yaitu untuk login dan sign up untuk berhasil, input, edit, hapus barang, data terekam dengan baik. Pembuatan laporan, laporan disimpan dan dikonfirmasi. Semua test case dinyatakan berhasil atau sukses. Nah, kesimpulan di sini, aplikasi berhasil membantu PT PKR dalam pengelolaan investasi gudang yang lebih efisien dan akurat. Nah, lanjut, yang kedua, proses pengembangan dengan pendekatan berorientasi objek atau OOAD dan pemodelan UML terbukti efektif. Nah, yang ketiga, pengujian membuktikan bahwa seluruh fungsionalitas berjalan sesuai ekspektasi. Dan yang terakhir, rekomendasi. Perlu pelatihan bagi pengguna dan pembangunan fitur lanjutan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, baik, itulah artikel yang sempat saya bawakan atau sampaikan. Mohon jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.